Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motovlog Padang. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan juga diberikan rezeki yang baik, yang halal, dan rezeki yang haram. Oke. Motovlog Padang pagi hari sore hari ini kalian mau apa kan, mengantarkan saya pulang, jam pulang kantor. Sambil pulang kantor lebih baik ngevlog, lumayan nambah-nambah konten yang sudah mau stok mulai menipis. Ya, ini adalah namanya Museum Aditya Warman. Di sini juga ada musim gempa di sini. Nah, ini dia. Ini juga Museum Pemuda, Tugu Pemuda, yaitu Tugu Perjanjian antar Yong Sumatera. Dan ini adalah gereja Katolik, pusat Katoliknya Kota Padang. Dan juga di sana ada keuskupan, tempat bimbingan pengajaran buat calon-calon uskup Katolik. Nah, ini adalah kita sekarang berada di Jalan Bondo Kanduang. Ini gereja Protestan. Dan ini adalah Hotel Aksana Hotel. Nah, ini dia Hotel Aksana. Hotel ini adalah hotel yang sangat viral dahulunya saat gempa Padang 2009. Kenapa demikian? Ya, karena Aksana Hotel merupakan satu-satunya tempat yang, bukan satu-satunya sih, adalah salah satunya tempat yang memakan banyak korban saat gempa Padang 2009. Jangan lagi, sudah deh, bencana-bencana yang besar menimpa negeri ini. Hanya kita kembali tawakal, kembali kepada Tuhan, bermawas diri dan tidak mengerjakan pekerjaan yang dilarangnya. Nah, inilah Kota Padang, suasana Kota Padang di siang hari ini cukup cerah, tanpa angin sekarang nih, tumben. Biasanya bising nih. Dan ini adalah alun-alun Kota Padang. Ada rumah Bagonjongnya. Sebenarnya ini alun-alunnya adalah sebuah lapangan yang namanya adalah GOR. GOR lagi. Namanya adalah lapangan Imam Bonjol. Dahulunya ini adalah GOR. Ini ditutup semuanya di sini. Nah, di sini ditutup. Jadi kayak GOR gitu. Sama kayak di Kemayoran. GOR Kemayoran dahulu markasnya The Jack. Ini adalah markasnya PSP Padang. PSP Padang adalah tim yang sangat legendaris, yang cukup ditakuti pada zamannya, namun sekarang terseok-seok di Divisi 3. Semoga pemerintahan Kota Padang lebih serius menangani sumber daya potensi olahraga di Kota Padang, sehingga PSP Padang kembali naik ke divisi utama. Amin ya rabbal alamin. Kita berputar ke sini, ke jalan ke Proklamasi. Saya mau menunjukkan ini goreng terenak di Kota Padang menurut versi saya sendiri sih, karena ini sangat rekomendasi
Kalau saya biasanya sih belinya sekali banyak gitu. Lihat di rumah siapapun yang makan lebih puas. Ini adalah jalan tikus sebenarnya. Ini jalan penghubung antara Proklamasi dengan jalan Sawahan Agus Salim. Karena kalau kita lewat di sana itu terlalu banyak lampu merah. Nah, kenapa saya rekomendasi? Mungkin buat kalian warga Kota Padang, silahkan coba di sini. Gorengannya gorengan kampung ya, bukan gorengan Jawa. Jadi di sana ada pisang, ada ubi, ada talas, ada bakwan. Nah, ini dia emak-emak ibu ini. Kita coba beli, ini dia. Bu, sukun duo. Tiga lah. Ubi jala cici Ujung. Perancis nama ibu. Sisonya 2000 $1. Pisang lah ya? Iya. Sukun bakwan tahu. Tahu enggak bakwan? Tahu ya. Tahu ada lah bu, tahu cie itu lah. 6. Sukun itu Bawaannya seunjuk. tahu ada minyak. Iya lah maksudnya bu. Tahu mah. Ada tambah dulu. Sip. Kan ke video bu kok. Benar laris. Masa ke video bu kok. Benar laris kan. Sip. Ya ibu kan di Simpang Agus Salim ketemu Saiki Istiqomah. Gorengnya enak. Nah itu. Gimana tuh? Iya insya Allah. Siap. Masih ada udah biar di sini. Oh di sini ibu dulu ya. Yang bikin beda ibu kok pausnya itu ya. Baru pulang lah. Ibu apa mas? Ini dulu masih ada Ciko dulu di Sawan kan tuh. Ciko aja beli itu biasa sore-sore. Iya, sampai tahun yang lewat lah. Udah tahun 60 juga ya. Oh. Tidak boleh dong. Aku baru saja kembali dari Iya. 2 tahun. Iya dulu pindah lo ke situ lah bu, ke dapur kimia Paruma kimia 24 doang. 30 ya? 20 ya? Apa bu? Ini gue saya rak di dalam ya.
Asik bro. Quick bro kata. Yeah. Wow. Dua sampai. Ah ya pas. Ini 20.000 nya bu. Kasih bu. Kasih bu. Ya seperti yang kita lihat, itulah goreng langganan saya buat kalian di Kota Padang. Boleh mencoba gorengan ibu ini. Lampu merahnya cukup lama ya bro, hampir 1 menit lebih. Adalah jalan sawahan, adalah pusatnya kantor DPRD Kota Padang. Nah beginilah keadaan kalau sore hari. Semuanya desak-desakan untuk sampai ke rumah, dan ini desak-desakan ke arah ke atas semua. Karena seperti yang sering saya bilang bahwa Kota Padang ini untuk kompleks perumahannya berada di ujung, arah-arah ujung, arah-arah ke bukit. Karena masyarakat Kota Padang udah trauma berdomisili di pinggiran pantai. Nah, kita akhiri dulu motovlog kita ini, mengantar saya pulang ke rumah. Saya mau isi minyak dulu. Oh my god, rame sekali. Nggak jadi. Sangat ramai sekali. Oke, kita lanjut nanggung ya. Mungkin ini masih belum 10 menit, masih kurang. Nah, ini adalah stasiun kereta api Padang Pangharu, yang merupakan adalah kantor pusat stasiun kereta api Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini ada lokomotif tua ya, ini peninggalan zaman dulu. Kalau orang Padang bilang itu, orang Sumatera Barat bilang itu rumah hitam. Karena dulu kereta api ini menggunakan tenaga uap, jadi pembakarannya dengan batu bara dicampur dengan kayu. Nah, nanti mengeluarkan asap hitam dan mengepul sepanjang perjalanan, dan makanya disebut dengan mak hitam. Bahkan penumpangnya, hidungnya, yang saya dapat cerita dari kakek nenek saya, hidung penumpang pun sampai hitam ukilnya gitu. Ya, kita masih ngomong gak jelas ini di sore hari ini. Semoga kalian masih betah menonton video ini, karena Kota Padang ini
Kota Padang ini adalah kota yang sangat indah, sangat bersih. Setiap sisinya mempunyai cerita tersendiri. Kasihan sekali ya mobil motor saya tadi, berapa apa sih itu? Masih kalah dengan motor bedeng saya. Manuvernya masih kurang, bro. Ngomong kemana lah ini? Kita ekorin, bro. Ya udah, sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga apa. Nah, ini dia di belakang kita. Motor yang sudah mati ya.